kita seakan diajak untuk study tour, diberi pemahaman sekilas nih terkait apa itu santet dan bagaimana itu bekerja dan bisa membahayakan targetnya. Pelan-pelan kita diarahkan untuk lebih mengetahui lagi seperti apa itu eksistensi sebuah santet segoro pitu. Bapakmu yang memulai semuanya! Salam sinema sahabat sinemalogi. Santet Segoro Pitu adalah film horor yang disutradarai oleh Tommy Dewo. Film ini dibintangi Ari Irham, Sandrina Michelle, Christian Sugiono, Sarah Wijayanto, Khalif Aljuna, Agus Firmansyah, Erwin Moron, Yati Surahman, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang praktek klinik santet di keluarga Ardi yang diperankan Ari Irham. Sejak ayahnya menemukan sebuah bungkusan misterius dan mendengar suara sekawanan suku pedalaman yang menyeramkan, Ardi dan keluarganya mengalami kejadian aneh. Sucipto yang diperankan Christian Sugiono dan Marni yang diperankan Sarah Wijayanto dan Arif anak bungsu satu persatu jatuh sakit. Ardi dan adik perempuannya Syifa yang diperankan Sandrina Michelle meyakini bahwa ini adalah serangan santet dan selanjutnya mereka berdualah yang akan bernasib sama. Sebuah santet tingkat tinggi dari luar tanah Jawa yang disebut santet Segoro Pitu. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Setelah kemarin Sumala mendapat review kurang bagus dari penonton, tapi justru mendapat jumlah 1 juta lebih penonton, yang artinya adalah balik modal, Hitmaker Studio kembali lagi mengangkat film horor yang masih menggunakan adaptasi Thread X-nya Bats Illustration, yaitu Santet Segoro Pitu. Dari segi penceritaan, Santet Segoro Pitu memiliki pondasi cerita yang cukup simpel tapi konsisten, yaitu santet dan segala hal klinik yang berkaitan. Saya kira kita akan disuguhi kisah mistis yang memperlihatkan drama tragedi, di mana santet hanya menjadi jurus pamungkas, pelengkap, dan tidak menjadi tokoh utama dari cerita itu sendiri. Ternyata Santet Segoro Pitu malah di luar prediksi saya. Sebuah langkah yang gak biasa untuk film horor di zaman sekarang, karena film diawali dengan adegan yang soft, gak hingar-bingar, gak yang langsung gore, tapi menjadi benang merah untuk menunjukkan film bakal seperti apa jadinya. Sebagai dasar penceritaan, cerita tentang santet di film ini dituturkan secara lugas dan gak bertele-tele. Kita bakal dituntun untuk mengetahui karakter-karakter yang bakal terlibat dan menjadi korban dan juga menjadi pelaku atau tertuduh dari praktek santet di film ini. Semuanya dijabarkan dengan runut, sehingga film bisa enak diikuti. Sepanjang film kita seakan diajak untuk study tour, diberi pemahaman sekilas nih terkait apa itu santet dan bagaimana itu bekerja dan bisa membahayakan targetnya. Pelan-pelan kita diarahkan untuk lebih mengetahui lagi seperti apa itu eksistensi sebuah santet Segoro Pitu. Fokus set cerita dan background film ini tentu saja rumah dan pasar tempat Sucipto jualan. Kita diberi tontonan wajib, apa sih sebenarnya yang terlewat oleh kita sebagai penonton awam apabila kita berada di pasar. Di beberapa adegan yang berhubungan dengan pasar, ada banyak hal-hal yang menarik yang membuat film ini memiliki value yang mendekati realitas alam astral. Tommy Dewo, sang sutradara, menurut saya berhasil mengeksekusi film Santet Segoro Pitu dengan sangat apik. Ada banyak poin di film ini yang menjadikan Santet Segoro Pitu berbeda dengan film lainnya. Tentu saja film tetap fokus pada benang merah, yaitu menyoal Santet Segoro Pitu itu sendiri. Film ini menggunakan trik lighting yang ternyata lumayan efektif untuk menggantikan situasi gelap gulita, yaitu menggunakan cahaya biru yang tetap membuat film menjadi terlihat dan gak bikin emosi karena film terlalu gelap. Mungkin trik ini juga bisa diterapkan di film horor lainnya. Makhluk-makhluk tak kasat mata yang menghiasi film ini pun juga terbilang gak sedikit, banyak, variatif, dan cukup realistik. Meski siang-siang mereka masih tetap terasa mengerikan vibes-nya. Film ini berhasil memberikan gambaran bahwa gak perlu nunggu malam untuk menyajikan horor yang menyeramkan.
Berbagai entitas ganjil digambarkan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam setiap pekerjaannya, tanda kutip. Ada yang menjadi jin penglaris, hantu pemanggil pembeli, jin yang memperkuat daya pikat, dan jenis-jenis creature penglaris lainnya. Namanya pasar memang cocok dijadikan latar cerita karena di kehidupan nyata nggak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan di film ini. Dari bahasa Jawa yang digunakan pun sebenarnya masih ada banyak yang harus diperbaiki. Meski kini aksen Jawanya Christian Sugiono sudah agak lebih baik dari saat dia membintangi film Panggonan Wingit. Dan entah kenapa di film ini look bolehnya seorang Christian Sugiono udah kayak hilang dan benar-benar berubah menjadi bapak-bapak jawir yang workaholic tapi tetap ngikutin tren outfit masa itu. Sarah Wijayanto pun akhirnya lepas dari bayang-bayang peran Mbak Laras atau Mbak Sekar yang kayaknya udah nempel di setiap produksi Hitmaker Studio. Kini di film Santet Segoro Pitu, dia menjadi emak-emak istri pedagang yang sayang keluarga. Perannya pun juga nggak jelek-jelek amat. Kemudian ada Ari Irham, dia bukan sekali dua kali main film horor dan di film ini pun kualitasnya nggak ada beda saat dia membintangi film drama. Pendalaman karakternya sebagai sosok indigo bernama Ardi di film ini cukup memiliki peran. Karena dia yang bertanggung jawab mengantar kita sebagai penonton untuk mengikuti kisahnya dalam menyelamatkan anggota keluarganya. Sayangnya, porsi Sandrina di film ini nggak sefrontal Ari Irham. Karakternya yang flat membuat eksistensi Shiva di film ini hanya terasa gongnya saat dia sudah berada di film Jelang Akhir. Pemain lainnya pun juga nggak kalah epiknya. Kalau kemarin-kemarin dibudayakan dukunnya laki-laki, dan di Segoro Pitu dukunnya nggak tanggung-tanggung, dua-duanya langsung dukun cewek. Walaupun penggambarannya agak klise, tapi penampilan mereka layak diacungi jempol. Belum lagi wong pinter Pak Rustam, kakak Marni yaitu Mas Ardi, yang saya baru ngeh kalau yang memerankannya adalah Erwin Moron, sang vokalis Dr. PM, grup band zaman dulu, zaman bahula yang pernah jaya di masanya. Ternyata dia udah jadi bapak-bapak. Oh, respect buat kru film yang sudah menciptakan segala creature ganjil di film ini dan benar-benar kerja practical effect yang berhasil menghidupkan makhluk rekaannya. Apalagi sosok Swanggi yang menurut saya sukses memberikan teror yang gak ngasih kita sebagai penonton untuk jeda ngambil nafas. Gore-nya pun nampaknya bisa mengalahkan kualitas gore versi Hadra Daeng Ratu. Banyak banget varian gore yang imbasnya bisa bikin ngilu, tapi justru disitulah seninya. Tommy Dewo mampu menjaga intensitas ketegangan film dengan maksimal. Apalagi pas di bagian scene pertengahan menjelang akhir, dia berhasil membawa kualitas horor menjadi lebih baik. Tidak kacau karena sibuk memfokuskan pada plot sampingan. Santet Segoro Pitu setia pada plot utama, tapi mampu menyentil subplot yang memiliki hubungan penting dengan plot utamanya. Dan pada akhirnya saya bisa merasakan sebuah kepuasan karena dari sekian lama Hitmaker memproduksi film horor, baru kali ini saya merasa bahwa Santet Segoro Pitu adalah menjadi film yang terbaik dari segala film horor yang pernah dibuat oleh Hitmaker Studio. Mungkin bisa jadi ini adalah awal kebangkitan dari produksi-produksi film karya Hitmaker Studio ke depannya. Kayaknya kita tinggal menunggu finishing dari film terbaru Hitmaker Studio nanti, yaitu Panggonan Wingit 2. Apakah bakal melampaui kualitas Santet Segoro Pitu atau justru timbul dan tenggelam di lahap luasnya Laut Selatan? Cukup puas rasanya setelah menonton film ini karena khasanah dunia persantetan menjadi terwakilkan. Kita jadi paham bahwa dunia klinik sangatlah berbahaya dan mematikan. Memang sih kalau belum merasakan sendiri masih bisa sesumbar. Tapi kalau sudah menimpa kamu, ya namanya penyesalan memang datangnya selalu terlambat. Jadi jangan ya deh ya. Demikianlah video reaksi dari film Santet Segoro Pitu yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.